Mantan ajudan Presiden Soekarno yang sekarang menjadi tokoh PDIP, Sidharto Danusubroto, mengakui bahwa ada pesan Prabowo ingin ketemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun demikian, banyak warga yang mengingatkan Prabowo Subianto agar hati-hati dikarenakan Megawati pernah mengkhianati Prabowo Subianto. Dan inilah pernyataan Sidharto Danusubroto terkait daripada permintaan Prabowo yang ingin ketemu Megawati Soekarno Putri, dan kita dengarkan sama-sama. Saya dengar dari putrinya Pak Opa Darto masih sharp memorinya, ingatan. Oh ya, oke lah, namanya juga 80 tahun pasti 1-2 ya. Saya bilang kami aja masih muda-muda sering lupaan, tapi Opa masih memorinya sangat sharp karena Opa masih sering banyak pertemuan, bertemu dengan para aktivis gitu. Ya, weekly ya. Weekly ketemuan, rapat dan sebagainya. Opa sekarang lagi rame dibicarakan pada ulang tahun PDIP kemarin, Opa. Ya. Nah, saat itu ada Bu Mega, ada Mbak Puan, dan ada Opa di belakangnya, seperti yang kita lihat di samping Ya, betul. kiri Opa tuh. Sebenarnya tidak ada yang tahu apa yang sedang dibicarakan Opa Darto dengan Bu Mega pada waktu itu. Tetapi ada Mbak Puan, dan kemudian gerak bibirnya Mbak Puan itu seperti begini kira-kira, "Ma, Presiden Prabowo mau ketemu Mama," gitu. Benar. Benar ya? Benar. Oh, emang itu yang dibicarain? Ya. Oh. Saya berbisi, tetapi yang lebih mendengarkan karena Mbak Mega masih konsentrasi pada rapat, jadi Mbak Puan yang lebih ya. Oh, jadi memang Opa Darto menghampiri Ibu Mega. Ya. Opa Darto mengatakan bahwa Pak Prabowo akan ingin bertemu dengan Mbak Mega. jadi ketika banyak media menggunakan lip reader atau mencoba mempelajari gerak bibir Mbak Puan bahwa mau ketemu Presiden Prabowo, mau ketemu Mama, itu betul ya? Betul. Opa ya? Ya. Itulah pengakuan daripada Sidharto Danusubroto yang merupakan mantan ajudan Bung Karno yang sekarang menjadi politisi PDIP. Namun warga mengingatkan agar Prabowo Subianto mengingatkan dengan perjanjian batu tulis di mana Megawati mengkhianati Prabowo Subianto. Ya, hati-hati dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan inilah pernyataannya. Kali ini PDI Perjuangan bukanlah seperti biasanya. Kenapa? Baru saja PDI Perjuangan ini membuat statement begini ya. Salah satu kadernya bilang bahwasanya PDI Perjuangan menjadi oposisi tapi tidak seperti dulu. Tidak di zamannya seperti di zaman SBY lah ya, seperti itu. Di zaman Prabowo, PDI Perjuangan ini walaupun oposisi adalah sahabat. Adalah partai yang dekat dengan Prabowo. Ini ada apa ya gitu loh. Biasanya kita kenal namanya PDI Perjuangan itu udah jadi oposisi totalitas lah ya. Udah ngeri pokoknya. Tapi kali ini kok kayaknya banteng itu bernyali ciut ya. Saya nggak tahu, saya nggak paham sampai di sini kenapa. Tapi kayaknya ya, ini kayaknya ada di mana pengaruh Prabowo dengan Bapak Jokowi ini yang dekat itu sangat ditakuti oleh PDI Perjuangan. Percaya nggak? Ya, seperti itu. Jadi PDI Perjuangan kali ini lebih berhati-hati. Tapi imbasnya yang dimana selalu mengutarakan memuji seorang Prabowo ya, mencoba memberikan pendekatan lagi terhadap Prabowo, PDI dengan Prabowo, tapi di sisi lain habis-habisan menyerang seorang Jokowi, mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo, mengadu domba antara Prabowo dengan Gibran. Namun ya harus diketahui juga Bapak Prabowo tidak sebodoh itu ya. Bapak Prabowo itu paham karena dia berpengalaman di mana pernah dikhianati oleh Megawati di saat perjanjian di batu tulis. Paham sampai di sini? Sebagaimana pengakuan Prabowo Subianto di mana Prabowo Subianto selalu menghormati Megawati Soekarno Putri, namun demikian kenapa Prabowo dikhianati Megawati Soekarno? Dan inilah pengakuan daripada Prabowo Subianto. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Bapak sudah melakukan pertemuan dengan Ibu Mega? Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan itu.
Saya tidak mengerti apa salah saya karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Suatu perjanjian kan antara dua pihak yang kalau hubungannya baik, kalau memang tadinya mau diakhiri, ya kan bisa saja. Saya tadinya berharap saya dipanggil, saya diberitahu begitu kan. Ya, sebagaimana dikabarkan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi dan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekjen PDIP yakni Ahmad Basarah, dan coba kita dengarkan pernyataan Ahmad Basarah ya. PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan garis miring anggota PDI sebagai anggota kabinet pemerintahan. Lalu Ibu menegaskan, PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama isi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Yudhoyono pada tahun 2024 sampai yang lalu. Mengapa demikian? Karena kata Bu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan yang panjang dan baik. Itulah pernyataan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, bahwa Megawati mengakui punya persahabatan yang intens dengan Prabowo Subianto. Sebagaimana juga dikabarkan Megawati Soekarno Putri bertemu Prabowo Subianto, padahal yang mengangkat nama Bung Karno adalah Pak Jokowi ya, bukan Pak Prabowo. Namun demikian, Megawati memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo sebagai Republik Indonesia. Dan coba kita dengarkan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto merespon surat pimpinan MPR RI terkait pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu, kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran, tapi kalau nggak dimintai saran ikut-ikutan nimbrung lah, itu yang nggak boleh.